Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan dan pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa singkat untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar ada pencerahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Kau berikan. Kami mau mendengarkan firman, kiranya Engkau menolong kami dan menyertai kami. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya akan membaca dan mengajak saudara membuka Alkitab dari Kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati dan mengertinya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ini ayat yang penting untuk mengenal siapakah manusia. Yang pertama, dijelaskan bahwa manusia adalah ciptaan. Saya dan saudara adalah ciptaan. Artinya, ada penciptanya. Siapakah penciptanya? Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam perspektif ajaran Alkitab, dalam keseluruhan pengakuan iman orang Kristen, bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang secara progresif dijelaskan dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dan ajaran ini ditemukan dan dimengerti dengan baik di dalam sejarah kehidupan orang Kristen. Dan tentunya itu semua atas pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kita adalah ciptaan pribadi. Saya dan saudara adalah person pribadi. Artinya diberikan kapasitas sebagai pribadi yang memiliki akal budi, kemampuan berelasi, dan tentunya memiliki berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk berekspresi, berimajinasi, dan di dalam keadaan sebagai ciptaan pribadi, manusia memiliki setidaknya 4 kategori. Yang pertama, pikiran, kedua, kehendak, ketiga, afeksi. Dan seluruh bagian itu diikat atau terkoneksi dengan diri manusia sebagai makhluk ciptaan pribadi yang memiliki kebebasan. Bebas berpikir, bebas berkehendak, bebas di dalam berafeksi. Afeksi itu artinya punya perasaan dan punya emosi. Perasaan itu di dalam, emosi itu yang meluap terekspresi keluar. Itulah person, pribadi. Jadi, manusia adalah ciptaan pribadi yang tunduk kepada pencipta dan yang memiliki kebebasan berpikir, berkehendak, dan berafeksi. Disinilah keberadaan manusia sebagai makhluk yang paradoks. Di sisi yang satu harus tunduk kepada Allah, karena Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pencipta. Di sisi lain diberikan kapasitas sebagai pribadi yang inherent, melekat ada pada diri setiap manusia. Selain itu, yang ketiga dijelaskan yang namanya manusia itu hanya 2 jenis saja, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis yang lain. Artinya tidak ada di antaranya, bahkan tidak ada di luar itu. Laki-laki dan perempuan, sama-sama ciptaan, sama-sama pribadi, sama-sama memiliki kapasitas yang dikaruniakan Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Itulah bagian yang ketiga, bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan manusia sebagai ciptaan yang setara. Artinya laki-laki dan perempuan itu setara, sehakikat. Walaupun ada sisi lain lagi dalam hal jenis. Ada paradoks, yaitu setara tapi memiliki urutan. Laki-laki dulu diciptakan Tuhan, baru kemudian perempuan. Perempuan diambil dari laki-laki. Ini adalah sebuah pengajaran yang jelas dan mendalam yang disampaikan di dalam ajaran Alkitab yang diakui dan diterima oleh orang Kristen. Yang keempat ialah manusia sebagai gambar rupa Allah. Ini hakikat yang paling esensial. Mengapa? Karena hanya di dalam ajaran Alkitab yang diterima dan diakui oleh orang Kristen, yang dijelaskan di sepanjang kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru,
yang dinyatakan oleh para nabi dan para rasul yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan yang diterima oleh orang Kristen di seluruh dunia, yang unik, pengajaran yang spesial, yang tidak pernah ada di dalam keyakinan atau kitab keagamaan lain, bahwa manusia adalah gambar rupa Allah, image of God, gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah berarti di sini dijelaskan bahwa setiap kita memiliki satu hal yang paling penting, yaitu mewakili Allah dan memiliki sifat ilahi. Tentunya kita tidak seperti Allah yang sempurna, tetapi kita memiliki sifat ilahi, yaitu kehidupan yang berpengetahuan, keadaan yang adil, dan sikap hidup dan kehidupan yang suci. Jadi sebagai gambar rupa Allah, manusia mewakili Allah di bumi, mewakili dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, pemeliharaan bumi. Makna inilah yang perlu untuk saya dan saudara kembangkan dan renungkan, yaitu saya dan saudara adalah ciptaan pribadi, laki-laki ataupun perempuan, menurut gambar rupa Allah. Dengan demikian, kita punya manfaat yang mengerti tentang ini. Mengapa? Karena ada orang yang tidak memahami bahwa dirinya adalah gambar rupa Allah. Kalau sudah mengerti, maka apa yang dinyatakan dalam Alkitab menjadi sebuah tanggung jawab ibadah kepada Tuhan. Maknanya apa? Sebagai gambar rupa Allah, pertama, kita yang diberikan akal, diberikan otak, diberikan anggota tubuh, memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi itu. Artinya fungsi otak, fungsi indrawi, dan fungsi akal budi yang berinteraksi pada diri, itu harus dioptimalkan fungsinya. Untuk apa? Yang kedua adalah sebagai gambar rupa Allah, fungsi-fungsi tadi dan segala hakikat yang ada pada fungsi itu haruslah dioptimalkan untuk mengelola bumi. Sebagai tuan atas bumi ini yang dikaruniakan otoritas oleh pencipta, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka sebagai tuan kita memperlakukan bumi sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Jadi di sini ada urutannya. Pencipta, kita ciptaan manusia, dan bumi dan segala isinya atau alam. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu miliknya, maka kita juga harus mengerti bahwa saya dan bumi dan alam ini ciptaan milik Allah Tritunggal. Segala yang diciptakan Tuhan itu baik, teratur, dan indah. Demikian juga kita sebagai wakil Tuhan di bumi ini, yang mengelola bumi, menaklukkan bumi, dan memelihara bumi, itu juga haruslah memperlakukan bumi dan segala isinya dengan penuh cinta kasih, keteraturan, kebaikan, keindahan. Karena itu, secara fungsional, makna mandat Tuhan ini yang melekat pada image of God, gambar rupa Allah pada diri manusia, itu harus benar-benar diwujud nyatakan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memberikan otoritas berkuasa atas bumi, berkuasa atas bumi dan segala isinya, baik itu terhadap sumber daya alam, tumbuhan, hewan, binatang, dan sebagainya, itu di bawah otoritas manusia. Diberikan karunia oleh Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, untuk manusia mau melakukan penguasaan itu. Tetapi penguasaan bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melakukan satu tindakan yang mengacaukan tatanan yang sudah dikaruniakan Tuhan. Seringkali kita melihat kuasa yang dikaruniakan Tuhan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menguasai sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya laut, dan hewan atau tumbuhan untuk mengeksplorasi dan merusak. Mengambil tanpa memelihara, memanfaatkan tanpa menjaga. Ini adalah kejahatan moral yang pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Ketika saya dan saudara dikaruniai otoritas mengelola bumi, menguasai bumi, menjaga bumi, bukan untuk merusak, bukan untuk mengacaukan, bukan untuk membuat rusaknya tatanan yang disediakan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan ialah supaya kita menaklukkan dan berkuasa atas seluruh bumi itu untuk memeliharanya, menjaganya. Jadi kalau kita diberi kepercayaan, bukan untuk kita seperti orang yang memiliki kebebasan semutlak mungkin, tidak. Ingat, bumi ini milik Tuhan, teaternya Tuhan. Ini adalah ciptaannya Tuhan. Jadi tanaman, tumbuhan, pepohonan, baik yang kecil maupun yang besar, hewan, baik yang berkaki dua, berkaki empat, yang bertelur, yang di daratan, yang di air, di lautan, semuanya itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Baik sumber daya alam yang digali, yang ditambang, yang dimanfaatkan, tanah, air, udara, itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Nah, manusia diberikan kuasa, otoritas untuk mengelolanya.
Kalau kita perhatikan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, kita menemukan manusia melakukan perusakan hutan, penebangan liar tanpa penanaman kembali, pengambilan sumber daya alam, entah ikan, entah lautan dimanfaatkan, tetapi dirusak. Semua yang ada itu dihancurkan. Kita bisa lihat pembangunan pabrik-pabrik itu bagus sekali sebagai penemuan manusia, tetapi revolusi industri yang dilakukan manusia dari abad-abad yang lalu ternyata membuat terjadi perusakan. Seharusnya kan bisa dicegah. Selain pencemaran udara, juga mestinya bisa dicegah supaya tidak terjadi kerusakan tatanan sumber daya alam itu. Memang ada yang tidak bisa dibaharui lagi atau yang lama sekali nanti dibaharui. Kita bisa saksikan bagaimana polusi udara, polusi suara, polusi air, polusi lautan, polusi tanah, itu sudah merebak di mana-mana. Selain illegal logging di hutan-hutan tropis maupun hutan-hutan subtropis, pengalian fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi atau hutan konservasi menjadi hutan produksi, bahkan juga hutan-hutan lindung, hutan-hutan forest virgin itu berubah menjadi areal tambang, bahkan areal perkebunan dan pertanian, bahkan perumahan. Jadi ada satu kondisi yang tidak bisa dipungkiri. Memang kita butuh makan, kita butuh segala yang tersedia di bumi, tetapi kita tidak boleh melakukan suatu tindakan yang sangat mengenaskan, merusak bumi, mengacaukan bumi, sehingga tatarannya begitu rupa. Dampaknya apa? Secara global dampaknya bukan hanya perubahan iklim, saudara. Kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kesulitan untuk mengoptimalkan segala wilayah-wilayah tempat tinggal manusia. Manusia tidak hanya mau membangun sebuah kota, tetapi manusia mulai menggeser fungsi-fungsi penguasaan bumi. Manusia tidak lagi memiliki kemauan untuk melakukan tindakan yang seharusnya. Reboisasi, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial. Ini harusnya digarap terus-menerus. Yang cilakanya, ada oknum-oknum yang dengan sengaja mengalihkan fungsi hutan lindung untuk pertambangan. Yang cilakanya, ada oknum-oknum jahat yang mengalihkan fungsi-fungsi hutan konservasi untuk kepentingan perkebunan sesaat. Yang celakanya adalah ada banyak orang, oknum-oknum yang memanfaatkan sumber-sumber laut dengan sembarangan sehingga terumbu karang dan perkembangan daripada ikan-ikan yang paling bagus itu, yang paling cocok untuk dikembangbiakan di laut saja, ternyata sudah dirusak. Pembuangan limbah industri bukan diolah terlebih dahulu, tetapi dibuang ke sungai, lalu mengalir ke laut, sehingga kita bisa lihat banyak pantai yang kotor, banyak wilayah-wilayah yang rusak. Semuanya itu adalah bukti bahwa manusia sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan Allah. Otoritas, kuasa, kekuatan yang dikaruniakan Allah untuk manusia sebagai gambar rupa Allah, ternyata disalahgunakan. Terjadi korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Jadi saya dan saudara mesti memahami bahwa memang ada koruptor-koruptor di pemerintahan di sebuah negara manapun. Ada orang-orang yang menggelapkan uang rakyat, tetapi sesungguhnya yang paling menakutkan dan paling menyedihkan adalah adanya orang-orang seperti kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang merusak bumi. Itu adalah melakukan tindakan korupsi kepada Allah. Karena ini milik Allah, lalu kita korupsi. Kita sembarangan saja memanfaatkan bumi ini. Kita lihat sumber daya hutan. Hutan-hutan lindung di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, di Jawa, sudah habis. Banyak satu hari demi satu hari, 1 bulan demi 1 bulan, 1 tahun demi 1 tahun, ternyata terus terjadi penggundulan. Terjadi suatu kondisi yang mencemaskan. Ya dampaknya saya dan saudara di seluruh bumi, di seluruh Indonesia, dan di berbagai tempat bisa menyaksikan sendiri. Perubahan iklim yang sangat dinamis. Tidak tahu lagi mana musim penghujan, mana musim kemarau. Di mana kita bisa menanam tanaman pada musim kemarau dan tanaman pada musim penghujan. Tidak lagi kita bisa memanfaatkan pupuk-pupuk alam. Semuanya diperkosa bumi ini dengan pupuk-pupuk buatan. Terjadi kekacauan. Illegal logging di mana-mana atas nama manusia, atas nama kebutuhan. Oknum-oknum jahat itu melakukannya. Bagaimana tidak? Pepohonan yang ditanam ratusan tahun tumbuh, hutan-hutan yang begitu indah untuk menghasilkan oksigen, sistem kehidupan yang Tuhan atur sedemikian indah. Bagaimana pengaturannya dengan begitu baik, begitu harmoni, tetapi manusia merusaknya. Bukankah itu tindakan oknum-oknum para koruptor di bumi ini? Saudara, kalau kita
melihat bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya berhenti di dalam khotbah-khotbah dan renungan-renungan di atas mimbar, pengajaran-pengajaran di kelas-kelas teologi atau PA atau pendalaman firman, bukan hanya doa-doa yang indah dan sebuah kebutuhan yang dilantunkan, tetapi kita harus bertindak. Tuhan mengatakan peliharalah bumi, tidak mengatakan berdoa dulu atau baca Alkitab dulu, tidak. Itu sinergis bersamaan dan tidak ada yang lebih penting atau yang lebih rendah. Kerja mengelola bumi itu sama pentingnya dengan Anda dan saya berdoa membaca firman. Karena itu, mari kita lakukan tindakan yang sangat radikal, yaitu kembali menghargai karya Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, sudah diperintahkan Tuhan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia, image of God, dan menempatkannya dalam Taman Eden sebagai proyek percontohan untuk manusia taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara apa yang tidak disediakan Tuhan. Sistem kehidupan di bumi ini disediakan Tuhan. Ekosistem kehidupan juga disediakan Tuhan. Tetapi prinsip dasarnya sebagai image of God harus tahu urutannya. Dan harus mengikatkan diri untuk keberlanjutan hidup di bumi ini. Dan harus menyadari peran saya dan saudara sebagai imam di bumi ini. Karena ini adalah teaternya Allah. Bumi ini teaternya Allah. Miliknya Allah. Jadi kalau saya dan saudara tidak mengusahakan dan memelihara bumi, berarti saya dan saudara sedang memberontak kepada Tuhan Allah. Sedang melawan Tuhan Allah. Sederhananya Anda membuat suatu terobosan teknologi tapi merusak bumi. Bahaya. Itu kejahatan moral. Kita bangga dengan satu temuan revolusi industri. Entah 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0, dan sekarang 5.0. Kita begitu melaksanakan suatu pesta teknologi, tetapi kita lupa tanggung jawab memelihara bumi. Masih adakah tempat di bumi ini yang terus menjaga satu tindakan memelihara? Tidak hanya untuk memanfaatkan sebagai sebuah refleksi atau sebuah tindakan untuk melakukan seperti tempat hiburan, tempat pariwisata. Tidak hanya berhenti di sana. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah manfaat kita sebagai gambar rupa Allah. Apakah kita hidupnya bermakna, saudara? Apakah saya dan saudara bermakna atau tidak? Tergantung pada apakah saya dan saudara sudah memelihara bumi dengan baik. Nah, prinsip yang saya jelaskan, 4 poin tadi, manusia sebagai ciptaan, manusia ciptaan pribadi, manusia itu setara laki-laki ataupun perempuan, dan yang keempat, manusia adalah gambar rupa Allah. Dari keempat prinsip pengertian Alkitab mengenai manusia, bagaimana hubungannya dengan bumi dan alam ini, maka di sana muncul suatu pengajaran yang sudah tren sekarang dimanapun sudah dijelaskan, yaitu ekoteologi, ekosistem dan teologis. Artinya, bagaimana kita sebagai orang percaya mengembalikan ekosistem yang Tuhan atur, Tuhan tatan, Tuhan kendalikan ini kepada Tuhan sendiri. Ekoteologi itu berarti membawa kehidupan yang seharusnya kita jalani dengan baik. Apa implikasinya? Pertama, saya dan saudara perlu dan penting kembali menghargai Tuhan di dalam penciptaannya. Yang kedua, kita tahu bahwa di tengah-tengah upaya usaha manusia menaklukkan bumi, ternyata manusia sudah berdosa. Dosalah yang merusak dan membuat manusia menjadi orang yang rakus, orang yang eksploitasi, orang yang melakukan kejahatan atas bumi. Dosalah yang membuat manusia ingin menguasai sesama manusia dan memperbudak manusia supaya menguasai bumi. Padahal tidaklah demikian. Di antara kita manusia, kita adalah mitra setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita mengarahkan diri hanya kepada Tuhan untuk menyembah dan mengarahkan diri kepada bumi untuk memelihara. Yang berikutnya adalah yang ketiga, implikasinya. Mari kita kembalikan ekosistem yang Tuhan berikan itu untuk kita bawa kembali kepada Tuhan sebagai ibadah. Lakukan reboisasi, rehabilitasi, dan perhutanan di kota, di desa. Walaupun kita tahu secara global bahwa pertumbuhan penduduk dan harapan yang dilakukan oleh manusia mulai dari desa menjadi kota atau orang desa melakukan satu tindakan urbanisasi ke kota, muncul kehidupan kota, tetapi sikap tindakan kita untuk melakukan kembali ekosistem kepada Tuhan itu tidak
berarti kita menghilangkan atau meniadakan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Justru sebaliknya, dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi itu, kita mengoptimalkan, mengembalikan ekosistem yang Tuhan karuniakan untuk kita kelola dengan baik. Jadi kalau kita gagal di sana, maka kita akan merasakan dampaknya. Bukan hanya banjir, bukan hanya penyakit yang bertambah, bukan hanya suhu udara iklim yang tidak menentu, tetapi kemiskinan, penderitaan makin bertambah meluas. Ada orang-orang yang bisa memanfaatkan berbagai kekayaannya untuk menikmati bumi, tetapi itu hanya 1% saja dari kehidupan kemanusiaan di bumi ini. Yang lain kemana? Yang lain menderita. Kemiskinan makin bertambah, penderitaan makin banyak, penyakit bertambah muncul, bakteri yang tadinya bersahabat dengan alam kita, lalu segala hal yang diperlukan manusia seharusnya bisa untuk kesehatan kita manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Kita rentan dengan penyakit, saat yang sama kita punya kemajuan teknologi pengobatan. Inilah kondisi yang paradoks di atas bumi ini. Walaupun demikian, di dalam pemeliharaan Tuhan, karena manusia sudah berdosa, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memelihara ciptaannya. Sekalipun manusia sudah memberontak kepada Tuhan, merusak bumi, merusak tatanan ekosistem yang Tuhan karuniakan kepada manusia, tetap saja Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu memelihara bumi sampai akhirnya tiba. Semua akan habis lenyap dan diubah oleh Tuhan, dibahari oleh Tuhan. Kita harus memandang kalau kita nantinya ada di langit yang baru, yang dikaruniakan Tuhan untuk melanjutkan bumi ini, maka kita tahu bahwa yang diusahakan manusia untuk mengelola bumi ini sudah gagal. Saya dan saudara sudah gagal untuk melaksanakan gambar rupa Allah, yaitu mengelola bumi. Sudah gagal. Kita tidak lagi sepenuhnya bisa memelihara bumi. Tapi bersyukurnya, sekalipun demikian Tuhan masih tetap memelihara. Masih ada udara, masih ada pengaturan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, gugusan bintang Bima Sakti, dan gugusan-gugusan bintang yang lain, semua alam semesta masih berada di dalam otoritas kekuasaan Tuhan, dan itu bersifat kekal. Tidak ada yang berubah dalam pemeliharaan Tuhan, kitanya yang berubah untuk merusak pemeliharaan Tuhan itu, tatanan Tuhan itu. Dan pada akhirnya nanti menuju kepada penghukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan atas bumi. Sekarang mungkin Anda bersenang-senang kalau saya dan saudara dan bersenang-senang menikmati bumi, tapi nanti setiap orang diminta pertanggungjawabannya, perbuatan apa yang Anda sudah lakukan, saya lakukan di bumi ini. Sudah memelihara bumi? Sudah menjaganya? Sudah mengembalikan ekosistem itu kepada Tuhan Allah dengan baik dan benar? Kalau tidak, Tuhan akan menghakimi dan menghukum. Itulah pemandangan kita, pemikiran kita bersifat eskatologis. Jadi, saya dan saudara bertanggung jawab atas bumi ini. Mari, mulai hari ini, kita boleh meminimalkan kerusakan itu. Kita tidak bisa mencoba untuk memulihkan semua, kecuali nanti di akhir zaman, tetapi setidaknya sebagai pertanggungjawaban individu, secara personal, sebagai orang Kristen, mari kita lakukan suatu terobosan, yaitu mengembalikan ekosistem di bumi ini kepada Tuhan. Sederhananya, buanglah sampah pada tempatnya. Upayakan tidak menggunakan plastik lagi. Dan lakukan tindakan reboisasi, perhutanan sosial, bahkan rehabilitasi lahan. Sehingga lahan diperuntukkan sesuai dengan kondisinya, tanah-tanah yang gersang ditanami pepohonan, dan bersama-sama masyarakat melakukan perhutanan. Entah itu di kota besar, kota kecil, di kampung, di desa, di dusun, dimanapun. Jangan berharap kepada oknum-oknum jahat yang melakukan illegal logging. Apalagi mereka yang sudah menikmati dana reboisasi 0% dari pemerintah, yang kenyataannya tidak mengubah apa-apa wajah bumi ini. Itu kejahatan moral yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Seruan dari saya adalah, hai para oknum-oknum jahat yang memiliki uang, yang memiliki kekuasaan militer, orang-orang yang melakukan tindakan perusakan atas ekosistem bumi ini. Hai orang-orang jahat, bertobatlah. Karena harinya tiba, engkau akan dihakimi. Dan pada waktunya, engkau akan dihukum. Bertobatlah. Dan jangan fungsikan fungsi-fungsi yang baik yang dari Tuhan untuk melakukan tindakan kejahatan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, hasil perenungan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, pengalaman, pengertian saja, tapi kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah terobosan untuk kita kembalikan ekosistem yang sejati itu kepada Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih hari ini kami sudah diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami adalah ciptaan pribadi yang setara sesama kami manusia sebagai gambar rupa Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga bumi. Walaupun kami tahu otoritas, kuasa, dan kekuatan yang Engkau karuniakan ya Bapa, itu kami terima untuk menaklukkan bumi. Tetapi seringkali kami, baik sengaja maupun tidak, kami melakukan perusakan terhadap bumi dan segala isinya. Ampuni kami yang senantiasa melakukan hal yang buruk itu. Ya Tuhan, mampukan kami melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan, dan bersama-sama melakukan perhutanan kembali, memulihkan isi bumi sebagaimana Tuhan mengendakinya, supaya kami memelihara dan menjaganya. Kasihani kami orang berdosa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dan bagi oknum-oknum jahat yang melakukan tindakan-tindakan perusakan atas wajah bumi, atas isi bumi, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam ini, ya Tuhan, biarlah mereka Engkau nyatakan keadilan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau menyatakan kebenaran-Mu kepada mereka, supaya oknum-oknum jahat itu bertobat sebelum mereka meninggal, atau mereka Engkau hakimi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.